Halo teman-teman, mobil dapat diibaratkan sebagai kaki kita untuk membantu dan menemani kemanapun kita pergi. Jelas, performanya harus terus dijaga atau bahkan dimaksimalkan. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game. Teman-teman, menurut kalian apa yang perlu kita lakukan agar performa kendaraan kita semakin meningkat? Ya, tepat sekali. Salah satu yang harus diperhatikan adalah kebersihan saluran pembakaran, tangki penyimpanan BBM, selang-selang, pompa bensin, hingga injektor yang bersih mampu membuat performa mesin kita meningkat. Nah, ini adalah G30 dari Voltronic. Dia adalah injektor cleaner dan komplit full system cleaner. Selain itu, dia juga bisa digunakan sebagai oktan booster. Jadi jika kalian berada di daerah yang tidak ada BBM yang sesuai dengan oktan mobil kalian, kalian juga bisa menggunakan produk ini. Nah, sekali kalian menuangkan G30 ini ke dalam tangki, efek pembersihan yang dirasakan bisa terasa cukup lama karena deposit tumbuh secara perlahan-lahan sehingga bisa digunakan maksimal 3 bulan ke depan meskipun komponen oktan boosternya sudah tidak lagi bekerja. Nah, tentu saja penggunaan ini akan lebih maksimal apabila teman-teman menggunakannya secara teratur. Yuk kita nikmati performa prima dari kendaraan ini. Selamat pagi teman-teman. Setelah melakukan riset selama beberapa hari, setelah saya tuangkan G30, saya merasa ada sebuah perubahan walaupun itu kecil karena oktannya kita turunkan gitu. Jadi yang biasanya pakai Pertamax kemudian ini pakai Pertalite, saya merasa ada perubahan sedikit ke arah lebih seger kendaraannya. Kenapa? Karena mungkin itu terjadi karena efek pembersihan rangkaian jalur BBM itu tadi. Mulai dari full sistemnya, mulai dari injektornya segala macamnya. Jadi dari situlah terasa, dari situlah efek yang muncul karena rangkaian proses pembakaran itu tadi sudah dibersihkan oleh G30 itu tadi. Teman-teman, saya menggunakan Velfire saya ini untuk menguji apakah produk dari Voltronic G30 ini berfungsi dengan baik atau tidak. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk meniru ini. Gunakanlah oktan sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang harus 90 ya 90, harus 92 ya 92. Kalian bisa menggunakan oktan booster G30 dari Voltronic ini dalam keadaan tertentu. Misalnya ketika BBM yang kalian butuhkan langka, atau ini yang paling saya suka adalah atau saat kalian memerlukan pembersihan menyeluruh dari semua rangkaian part yang dilewati bensin gitu. Jadi fungsi yang saya sarankan adalah untuk proses pembersihan saja. Untuk oktan boosternya anggap saja itu adalah bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik hatinya, baik moodnya, tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun, tetap bisa menerima segala ketetapan yang sedang kalian jalani saat ini. Teman-teman, di belakang saya ada sebuah MPV impian hampir semua masyarakat Indonesia ketika menyangkut sebuah mobil gitu. Ada Toyota Velfire 2.4 Matic ya, semuanya Matic tahun 2010. Mobil ini susah dilawan karena ini langsung saja ya, singkat pada intinya ya. Mobil ini susah dilawan karena gak pernah rewel sama sekali sejauh saya punya Alphard, mulai dari generasi pertama, generasi kedua, generasi pertama facelift. Intinya saya baru punya Alphard itu dari tahun pernah pakai 2007, 2008, 2009, 2010. Lebih muda dari itu belum pernah, dan tidak ada yang pernah kayak menyusahkan banget. Itu yang pertama. Kemudian dia mempunyai kekurangan terkenal sekali, itu pajaknya lumayan.
Di mobil ini pajaknya 8 juta PKB-nya. Tetapi di balik semua itu tidak ada opsi lain selain Alphard. Sayang sekalinya seperti itu. Kenapa di harga 200, katakan mobil ini pasaran 270 lah. Kita dapat 260. Di harga 260 juta kita bisa mendapatkan mobil yang duduk belakangnya itu cukup nyaman, kemudian pengemudiannya juga enak, visibilitas baik, lincah juga, nggak begitu capek untuk jalan jauh. Trimnya yang lumayan masih tidak begitu berisik dibanding yang lain yang pernah saya coba. Suspensi memang agak ngayun, tetapi ketika kita mau menginvestasikan anggaran yang di hitam kemarin yang platnya cantik itu, menginvestasikan anggaran 4 juta sekian untuk modif suspensi, hasilnya bisa seperti yang saya inginkan. Kayak misalnya ketika ngayun itu hanya sekali dan lain-lain. Dan ada beberapa kemudahan, misalnya pintu bagasi belakang bisa terbuka sendiri hanya dengan remote, misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu yang membuat si Alphard atau Velfire 2010 ini sangat-sangat sebanding sekali untuk dimiliki. Selain pajaknya yang saya sebutkan tadi, kayak misalnya mau memasukkan penumpang atau mempersilahkan penumpang, sementara kita nggak usah lari-lari, kita bisa remote aja, silakan masuk Bapak Ibu, kayak gitu. Hal-hal itu semua yang membuat mobil ini semakin beralasan dia sangat laris sekali di Indonesia khususnya. Tidak usah panjang-panjang, kita langsung simak saja review eksterior, interior, dan bagaimana nanti rasanya mengemudi si mobil ini. Harganya sudah sangat menarik sekali, harganya 270 sudah bisa seperti itu. Warna putih lagi kan. Nah, yang paling beda dari Alphard dan Velfire adalah ternyata ini nih yang bikin cantik banget. Ternyata tumpukan lampu depan dan belakang ini yang bikin cantik banget. Hanya saja saya tidak begitu suka dengan bumper yang terlalu maju ini. Kayak gitu. Nah teman-teman, untuk desain depan, alhamdulillah, karena yang saya sebutkan ini tadi agak monyong, itu kan kalau dari depan nggak begitu kelihatan. Jadi handsome, full handsome kalau ini. Proporsional, kotak, atas bawah itu rata, jadi nggak yang kayak, sorry saya sebut merek, Navwan itu kan kalau dilihat dari depan agak gini loh. Nah itu ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Memang saya termasuk yang nggak suka dengan desain seperti itu. Ini agak mengkotak, saya suka. Dan bisa dibilang seperti review Alphard sebelumnya, spion ini walaupun bentuknya di sini dan tidak mungkin, seolah-olah tidak mungkin bahwa ini bisa melihat ke bawah sini, ternyata dia bisa dengan lensa cembung yang amat sangat cembung di sini. Satu itu untuk melihat ke sini, entah gimana desainnya, tapi dia bisa melihat ke situ. Dan yang di bawah sini benar-benar bisa melihat ke arah sini, walaupun tidak atau jarang saya pakai juga. Untuk sensor-sensor dia nggak ada di situ. Paling-paling sensor wiper saja kalau hujan, dia ini sendiri sama lampu wajah nyala sendiri sama wiper gerak sendiri. Nggak yang punya teknologi seperti model-model kekinian 2022, nggak gitu. Jadi itu dari depan handsome, lampunya lampu dekatnya di sini, dan ini cakep banget. Begitu sudah nyalain lampu jauh, biak gitu. Lampu jauhnya gede, lampu dekatnya kecil, seperti itu. Jadi tambah kesan tegas. Saya tidak bisa menyebut garang atau galak, tapi ini gambarannya kalau ibarat manusia tuh tegas, berwibawa, tapi ganteng kayak gitu. Untuk yang tipe yang ini kan bukan tipe tertinggi ya, bukan yang premium sound yang depannya ada leg restnya, kemudian speaker depannya enggak. Jadi dia belum dilengkapi auto folding mirror ketika ini dikunci, tapi tetap ada kayak tombol sentuh di sini untuk mengunci dan membuka. Tapi kalau yang tipe tertinggi kemarin yang ini dia bisa melipat sendiri. Nah, ada juga buka kuncinya itu tinggal begini aja. Nah, kok nggak mau? Nah, mau. Jadi sensornya itu ditaruh di mana, saya juga heran. Seharusnya kan ini ada sensor nih. Nah, saya tinggal masukin jari aja ke sini itu udah buka. Kita kunci lagi ya. Nih, gini aja nih. Mana? Tuh, tinggal gitu doang. Nah, itu heran. Belum menemukan sensornya di mana. Mungkin pakai teleskopik yang kayak gini tuh baru melihat. Harusnya ada sensor di sini. Karena saya tidak menarik, tidak menyentuh. Itu. Desainnya dari samping
sangat bisa terbaca dari jauh bahwa ini sebuah Alphard atau Velfire. Ya ada bedanya di tengah sini ya, kecuali memang lampu depan sama belakang itu teman-teman. Untuk kacanya dia gelap, kalau dari luar gelap, dari dalam ini, tapi saya nggak tahu ini pakai kaca film apa. Biasa selain remote apa segala macam, bisa buka tutup pintu belakang dari remote, samping kanan kiri dari remote, itu doang sih. Samping sama ban dia pakai ring 18. Ini kalau dikasih 17 jadi aneh, dikasih 19 harga ban ring 19 mahal dan mungkin jadi kurang nyaman. Jadi ini paling pas profilnya ring 18. Nah teman-teman, dari belakang ini yang paling saya suka dari sebuah Velfire dengan lampu yang kalau mati itu putih, tapi di sini ada titik-titik LED warna merah. Nah kalau di rem ini jadi tambah nyala. Lampu mundurnya memang bohlam, tapi bohlamnya ini sudah diganti LED yang apa namanya istilahnya tuh, yang terang sekali. Wiper di sini disembunyikan di sini, tapi jarang juga dipakai. Hanya saja hal yang paling aneh menurut saya adalah ketika sudah bisa dibuka tutup dari remote, kemudian dari tombol di atas samping sunroof itu juga bisa. Nanti kita lihat pas di dalam dia, tapi kalau buka dari sini itu tetap harus pakai tenaga manual, nggak mau yang buka sendiri gitu. Walaupun kalau mau nutup ini tinggal dipencet aja bisa. Anehnya di situ. Kenapa justru kalau manual, kalau nutup kan ringan ya, kalau buka kan agak berat nariknya. Kenapa nggak dikasih fitur seperti itu, yang aneh. Kalau sensor parkir semua sudah aman. Hanya saja kamera bawaannya ini karena 2009 ya, saya merasa kameranya kurang jernih kalau tampil di head unit yang belum modern juga, itu sudah diganti nanti ke dalam. Itu yang bisa kita sampaikan dari luar teman-teman. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Teman-teman, dari kanan interiornya, nah ini yang saya sampaikan tadi, dia belum ada. Kalau di yang tipe paling tinggi itu ada cetekan di sini tuh yang mengatur bahwa mau auto folding mirror yang lipat sendiri saat dikunci, atau lipat atau buka. Ada tombol di sini. Kalau ini enggak, cuma ada dua, buka sama tutup. Dan ini untuk electric mirrornya ya wajar lah tahun segitu ya kan, sama lock pintu. Untungnya ini sudah all auto, dan mobil ini memang perlu di salon karena ini bludru dan sudah agak kotor. Nanti kita salon, tapi ini belum sempat, mobilnya kerja terus. Di sini kita ada pengaturan odo trip A, trip B, sama full odometernya. Kemudian ini kecerahan instrumen cluster di dashboard pengemudi ini. Kemudian ada mematikan dan menyalakan sensor parkir, sama room tuh ini untuk tombol lampu di lipatan atas itu nggak begitu terang sih. Sama ini untuk mematikan traction control system. Ketika kita, saya juga heran kenapa mobil MPV seperti ini ada tombol mematikan ini, nggak perlu kan, ini mobil kan nggak yang harus untuk sport, enggak. Jadi kalau saya tetap harus menyalakan ini. Di bawah ada tempat untuk naruh koin dan lain-lain. Kemudian ada buka kap depan dan buka apa namanya tangki BBM. Untuk settingannya dia bisa tilt dan teleskopik, jadi bisa naik dan turun serta maju dan mundur, cukup fleksibel. Nah ini kalau tipe yang premium sound, bedanya di sini ada kayak apa, cruise control, sama jadi ada tombol di sini, sama di sini ada aktivasi cruise control dan lain-lainnya. Jadi lebih lengkap yang tipe tertinggi. Ya iyalah, naikannya juga beda. Kalau kata istri saya, mendingan memang mobil paling enak memang tipe tertinggi, walaupun secara fitur yang umum itu nggak ada bedanya, kayak misalnya kenyamanan, kemudian jok dan lain, nggak ada bedanya. Tinggal fitur-fitur yang saya sebutkan tadi yang memang hilang dari si ini. Tombol banyak tapi tidak ada, tapi kosong semua kayak di sini. Power door off juga ngapain ini dimatikan gitu, kayak jadi ketika power door off ini dipencet, dia nggak bisa lagi buka, nggak fungsi fiturnya, jadi harus diiniin baru dipencet untuk nyala. Di samping kiri ada head unit, ini udah gantian ya standar, tapi alhamdulillah bisa naruh. Saya malah lebih suka yang begini ternyata setelah semua mematikan, karena tombol AC kemarin jadi nggak ada tombol fisik.
Hazard juga jadi aneh karena di sini. Nah kalau ini kan pengemudi langsung hazard gitu. Jadi lebih suka yang seperti ini karena kalau diganti full yang model Tesla kemarin kayak si Alphard hitam yang tipe tertinggi itu, hazardnya jadi di sini. Saya harus melewati tuas transmisi ini untuk mengaktifkan lampu darurat. Untuk AC ya biasalah ya. Dia ada triple zone, jadi depan, kanan, kiri, belakang pakai mode rear sendiri yang bisa kita set baik kipas maupun temperaturnya. Untuk defogger semuanya ada. Kemudian ini ada transmisi, tempat untuk naruh-naruh ya sama ya teman-teman. Cuma bedanya dengan yang kemarin ini bisa dilipat. Nah, ada charger 12 volt, 120 watt. Dah itu doang. Ini tak balikin lagi karena saya naruh untuk wangi. Ada permen, uang, receh segala macam. Di sini bisa dibuka. Banyak, isinya bisa lebar. Dah itu doang. Di atas kita dapat seperti yang saya ceritakan tadi, ada bukaan pintu belakang, pintu samping, sunroof, kayak gitu. Udah ya, kita close lagi aja. Sama lampu ketika pintu dibuka atau nyala terus, sama lampu baca walaupun yang nyala ini juga gitu. Sama ini ada tempat kartu, sama kalau sunroofnya yang depan tuh nggak bisa dibuka, tinggal jeglek gitu doang. Udah, ini yang keren ada lampu yang selalu nyala. Jadi kalau malam sini tuh kayak remang enak gitu, hangat. Itulah yang beda. Di belakang teman-teman, lampu room yang kita lihat tadi, lampu yang di sini ini, kemudian masing-masing ini dapat lampu sendiri-sendiri, kemudian dapat AC sendiri-sendiri yang di remote dari sini. Kemudian sama seperti yang ini, kita dapat yang leg rest enak, sampai recline juga bisa. Recline, kemudian ini maju mundur, ada satu maju mundur. Nah gitu, belum elektrik semua tapi tidak apa-apa karena belum pilot seat. Itu aja sih. Yang belakang sih aku bisa bilang bahwa kalau settingannya ini normal semua, ini nggak terlalu mundur, di situ nggak terlalu maju, kita masih dapat space agak banyak karena ini bisa dimundurin banyak. Lumayan lega, ini mundur banget padahal. Ini bisa di recline juga tuh, bisa sampai seperti ini. Jadi kembali ke masalah suspensi, kalau akomodasi di sini sudah sangat cukup, bahkan berlebih karena ada 2 buah cup holder, itu juga ada 2 buah cup holder. Jadi bisa dibilang yang paling dimanjakan adalah orang yang paling belakang, karena untuk 2 orang di belakang itu tersedia 4 buah tempat untuk menaruh botol. Berbeda dengan yang di sini. Di sini memang tersedia 4 juga, tapi yang satu di sini, yang satu di pintu. Jadi kalau duduk di sini, tuanmu di sini itu, kalau sini nggak bisa naruh botol yang gede itu, kalau di sini kan jatuh, dia naruhnya di situ harus maju gitu. Penjelasannya seperti itu kalau dari pengalaman saya pakai. Dalamnya itu sih teman-teman. Coba kita sambil jalan yuk, ambil cerita-cerita bagaimana sih mobil ini. Saya tetap mengharap teman-teman suatu saat yang belum punya kesempatan untuk bisa merasakan Alphard. Saya dulu pernah bermimpi, tahu gak? Tapi mimpinya jelek. Jadi naik Alphard itu untuk mengantarkan saudara agak jauh saya meninggal gitu kan. Mimpinya sih bagus naik Alphard, tapi momennya jadi sedih gitu. Bangun-bangun jadi lemes, gak semangat lagi. Tapi semoga sekian tahun setelah melewati mimpi itu, saya nggak pernah cerita siapapun, hanya kepada istri. Aku habis mimpi naik Alphard loh, yang tak ceritain itu doang. Terus 2 atau 3 tahun baru kebeli tuh Alphard yang 2007 dulu, yang gen pertama facelift itu, yang sudah sangat senang waktu itu naik itu. Sekarang alhamdulillah keturutan mobil hariannya Alphard, mobil dinasnya Alphard, mobil dinasnya tim bis kalau berburu juga naik ini. Pada heran kan, garasi-garasi pernah ngambil blok mesin juga pakainya Alphard gitu dah. Alhamdulillah, yuk kita jalan-jalan pakai Alphard. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, visibilitasnya itu bagus, baik depan, samping. Pilar A ini benar-benar karena miring banget, jadi dia tidak terlalu menghalangi. Nah, spion memang gede, tapi saya tidak perlu yang kayak gini gitu.
Kayak mobil apa terakhir kita review itu kan menghalangi. Mobil apa lupa, saya pernah punya mobil itu juga tapi saya lupa apa sih, serius lupa. Kemudian setirnya juga mewah karena ada woodnya gitu kan. Kemudian kulitnya juga halus, semua tombol bisa tercapai. Intinya positif lah review si Alphard ini. Memang ada kekurangan seperti pajak tadi, kemudian power back door yang kalau di luar itu tidak bisa dibuka otomatis, harus pakai tenaga dan lain-lain. Gede sih gede, tapi saya tidak pernah ada kendala saat mau mendahului, asal kita tega ya. Teganya dalam hal maksudnya begini, ketika kita jalannya sempit kemudian kadang harus keluar aspal, itu harus tega karena memang mobil ini posisi lebarnya lebih lebar daripada mobil pada umumnya kayak gitu. Tapi enggak yang lebar banget, enggak, masih berterima gitu. Nah, karena ini mobil gede jadi nggak bisa langsung. Tapi kalau dilihat dari kecepatan, dia dari 20 langsung ke 60 tadi lumayan. Set gitu. Lumayan, tapi memang suara mesinnya akhirnya masuk seperti yang barusan kita dengar tadi. Kendalanya memang kalau di depan nggak ada masalah sama sekali, tapi kalau di baris ketiga, kalau shocknya masih shock bawaan seperti ini, mual nggak Brand main HP di baris ketiga? Nggak mual? Gitulah. Apalagi kalau untuk posisi duduk ini tidak saya temui, meskipun tinggi badan saya tidak terlalu tinggi atau kurang tinggi, kadang karena depan belakangnya ini bisa diturunkan. Bukan depan belakang bisa diturunkan, bukan. Yang bisa diturunkan belakangnya aja, tapi depannya sudah rendah. Jadi kalau mau dinaikkan itu naik belakangnya aja. Nah, maksud saya begini, kalau depan ini terlalu tinggi, efeknya nanti capek di sini ini. Tapi ini enggak, ini depan sudah rendah, jadi enak. Manual. Enak manual ternyata, galak manualnya, karena pindah giginya bisa cepat. Enak manual. Enggak yang kayak tadi baru dioper gitu, enggak. Gitu teman-teman, kurang lebihnya dalam membawa Alphard. Semua tombol yang ada di AC itu, walaupun saya tidak terlalu panjang tangannya, tapi bisa diset dari seperti ini tanpa memajukan punggung sekalipun. Walaupun ini belakang tak setting sudah yang rebah. Settingan enak lah, settingan supir males gitu loh. Enggak yang settingan supir yang tegak, enggak. Ini apa, steeringnya ringan, enak. Kan kadang kayak Innova Reborn tuh kalau saya boleh sampaikan, steeringnya tuh berat ya kan, steeringnya berat gitu kan. Kalau ini enggak, ini ringan. Teman-teman, sudah sampai dan alhamdulillah. Kalau Alphard gak enak, tidak mungkin saya gunakan di Alphard ya kan. Itu kemudian kalau ada kekurangannya ya wajar, sebuah benda pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Yang jelas kekurangannya masih berterima. Sama ini yang paling parah nih, kalau diperhatikan dashboard ini nih, dashboard ini si generasi ini 2008 ya benar rata-rata ya, 2008 sampai 2012. Dashboardnya mungkin digunakan agar satu empuk sama tidak berbunyi aneh-aneh, jadi dia dibikin empuk, soft. Soft, jadi banyak. Ini sudah beredar dari tahun 2012 istilahnya. Kita kan dulu baca Kaskus nggak dirimu, Kaskus otomotif. Aku anak Kaskus tuh. Saya baca-baca banyak 2015, orang beli 2015 sudah kayak gitu tuh banyak. Lengket lah, jemek kiopo. Ini loh. Nah, ini sudah menjadi penyakit, maka teman-teman jangan heran kalau, jangan komplain, jangan heran kalau Alphard tuh ini. Ya memang karakternya seperti ini. Ini satu hal yang harus kita terima apa adanya. Sama setir, lama-lama bakal kayak gini seiring berjalannya waktu. Kalau nggak mau menerima kekurangan dari sebuah mobil bekas, maka hendaknya belilah mobil baru. Sekian untuk quote hari ini. Semoga video ini tetap ada manfaatnya walaupun durasinya lama, karena review kalau nggak lama kan nggak bisa. Ini aja kadang tak skip kan, kadang ada video yang dicopot juga.
Sekali lagi terima kasih sudah menonton, semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye bye semuanya. Kok dulu masih kurang duren, Pak? Belum gajian, Pak. Duh, tanggal baru tanggal segini. 25, Pak.